Upaya pencegahan peredaran gelap narkotika di daerah perbatasan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu menggalakkan sejumlah program strategis dan unggulan kepada kelompok siber di Dusun Halimuti, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu pada Kamis 19 Juni 2025. Berlanjut program ini ke depan karena penyaluran bantuan 1.000 ekor ayam broiler serta pakan, peralatan makan minum, dan obat-obatan bagi kelompok siber yang beranggotakan 20 orang sebagai bukti nyata kepedulian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, serta wujud kepedulian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu, Komisaris Polisi Mateus Cono, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pada daerah rawan penyalahgunaan narkoba termasuk daerah perbatasan untuk mencegah peredaran narkoba. Ia juga menyampaikan Kabupaten Belu merupakan daerah di NTT yang pertama mendapatkan program ini. berlanjut program ini ke depan karena di NTT hanya baru di Belu. Kebetulan kita di NTT baru ada 3 BNN di wilayah NTT, itu BNNK di Rotendao, BNN Kota, dan Belu. Sedangkan Belu yang dapat bantuan ini. Kepala Desa Silawan, Ferdianus Kali, bersama kelompok masyarakat sangat mengapresiasi peran dan kepedulian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu yang telah menggalangkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat ini. Ia juga menegaskan kepada kelompok ini untuk mengelola secara baik sejumlah bantuan sebagai bentuk dukungan pasokan kebutuhan daging ayam untuk menunjang program makan bergizi gratis. Anak muda di daerah batas dengan pemberian bantuan ayam broiler. Semoga kelompok Bapak Ibu jangan hanya ini saja terus hilang. Usahakan yang sudah ada ditingkatkan. Kalau nanti apa yang diberikan hari ini itu kami kembangkan ke depan supaya jangan sampai yang diberi hari ini kemudian setelah itu panen dan berakhir. Itu tidak boleh. Yang diberikan oleh BNN itu tujuannya bahwa apa yang diberikan kepada kami pada hari ini supaya bagaimana caranya kami bisa mengelola ke depan, bisa kami lebih tingkatkan lagi. Diharapkan melalui program ini akan menggelorakan semangat anti penyalahgunaan narkoba di wilayah perbatasan dengan fokus pada peningkatan pendapatan dan memajukan roda perekonomian keluarga, khususnya di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ratusan calon mahasiswa Universitas Pertahanan RI dari berbagai wilayah di tanah air tiba di Kabupaten Belu untuk siap mengikuti seleksi tahap akhir yang berlangsung di Batalion Yonif 744 Satya Yuda Bakti di Kabupaten Belu pada Minggu 15 Juni 2025. Sebanyak 328 calon mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia dari berbagai wilayah di Indonesia siap melakukan seleksi tahap akhir yang akan berlangsung selama 1 bulan di Batalion Infanteri 744 Satya Yuda Bakti, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Tahapan seleksi ini merupakan tahap akhir dalam proses administrasi calon mahasiswa Diplomat 3 Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dan tentunya para calon mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Sejauh ini kita sudah melewati dua fase. Yang pertama ada tahap administrasi, yang kedua ada tahap psikotes sama tes kemampuan bahasa Inggris. Yang ketiga ini ada banyak yang harus kita lewatin. Tes-tesnya ada tes kesemapaan, kesehatan, mental ideologi,
dan yang lainnya. Saya sudah menyiapkan untuk tes wawancara dan mental ideologi tertulis serta jasmani, dan saya sudah menjaga kesehatan serta seluruh tubuh saya. Siap. Harapan saya bisa diterima di Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan saya bisa kembali dengan seragam yang saya impikan sejak dini. Sebelumnya, para calon mahasiswa ini telah melewati beberapa tahapan seleksi online yang berlangsung pada April lalu dengan beberapa tahapan seleksi tes administrasi, psikologi online, dan bahasa Inggris. Dari 328 peserta ini akan disaring sebanyak 175 peserta yang akan lulus sebagai mahasiswa Unhan dan akan mulai tahapan persiapan pendidikan di kampus Universitas Pertahanan Republik Indonesia nanti. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kupang berkolaborasi dengan Komunitas Persatuan Jurnalis Belu Perbatasan atau Penabatas menyelenggarakan diskusi publik bertema wartawan profesional patuhi kode etik junjung tinggi profesi yang berlangsung di Aula Hotel Nusantara II Kabupaten Belu Jumat 20 Juni 2025. Aliansi Jurnalis Independen Kupang menggelar diskusi publik bersama Persatuan Jurnalis Belu di Aula Hotel Nusantara II Atambua. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua AJI Kupang, Jamie Amnifu, dan menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erik Tanjung, dan Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Abdul Manam, yang hadir secara daring. Ketua Asosiasi Jurnalis Independen Kupang, Jamie Amnifu menegaskan, AJI secara konsisten mendorong seluruh jurnalis di Indonesia untuk bekerja secara profesional, independen, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalis. Ia menyoroti kondisi kebebasan pers di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Belu, dinilai cukup memprihatinkan. Nah, ini yang menjadi PR kami. AJI Kupang sangat mendorong kerja-kerja jurnalis di wilayah perbatasan Indonesia yang bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Itu merupakan harga mati dari seorang jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Berkaitan dengan kegiatan ini menjadi catatan khusus bagi AJI Kupang dan AJI Indonesia karena Kabupaten Belu termasuk salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tingkat kekerasan terhadap jurnalisnya cukup tinggi. Jamie juga menjelaskan dalam 4 tahun terakhir, tercatat sedikit 4 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Belu dan total 11 kasus di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hal ini diperparah lagi dengan adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan yang mengabaikan kerja profesional, orientasinya itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia menyatakan kegiatan akan direkomendasikan kepada AJI Indonesia untuk terus memberikan perhatian kepada para jurnalis yang bekerja di daerah perbatasan seperti Belu, baik melalui perlindungan hukum maupun peningkatan kapasitas secara berkala. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Ribuan umat gereja Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haikesa merayakan ulang tahun gereja dengan berbagai jenis perlombaan dan pameran stand ekonomi kreatif. Informasi selengkapnya usai jeda.